Eksekutif mahasiswa hadir dengan membawa perubahan baru di tengah dinamisnya zaman. Perubahan ke arah lebih baik dapat tercipta dengan adanya kolaborasi seluruh elemen serta adanya percepatan-percepatan baru yang tentunya dikemas secara komprehensif sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Brawijaya. Pada saat ini, semoga selalu terpatri di dalam hati kita bahwa kita sama-sama memegang tanggung jawab besar dalam dunia pendidikan untuk terus mengabdikan diri dan terus belajar dalam menyelami luasnya cakrawala pengetahuan yang entah di mana batasnya. Bersama-sama kita menjadi insan yang utuh, insan yang merdeka dengan karya namun tak lupa tetap melibatkan hati di setiap tindakannya. Maka dari itu, dengan adanya akselerasi menuju ke arah perubahan, jangan pernah berhenti untuk terus mencoba sebanyak yang kalian bisa dan teruslah berkontribusi dengan kapabilitas yang kita miliki untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya atau yang biasa disingkat dengan EMUB merupakan lembaga eksekutif tertinggi di ranah universitas. Pada tahun ini, EMUB Kabinet Optimasi Cita membawakan nilai-nilai sebagai bekal dalam menjalankan roda organisasi yang dituangkan ke dalam visi dan misi. Visi EMUB 2022 adalah akselerasi optimal selaras cita. Dengan harapan, EMUB 2022 dapat menjadi inisiator adanya percepatan-percepatan baru yang dikemas secara komprehensif sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Brawijaya. Misi yang pertama adalah cita pelayanan, di mana kami akan menghadirkan pelayanan mahasiswa yang ramah aksesibilitas dan tentunya pelayanan tersebut dilakukan secara proaktif, responsif, dan juga inklusif demi terciptanya kesejahteraan mahasiswa Universitas Brawijaya. Yang kedua adalah cita pergerakan, di mana bidang pergerakan merupakan bidang yang concern kepada isu-isu strategis maupun kontemporer dalam ranah nasional, regional, dan kampus. Bidang ini dituntut untuk tetap peka dan cepat tanggap terkait isu-isu yang ada, sehingga permasalahan dapat dikaji melalui landasan riset berbasis bukti dan empati, dengan mempersiapkan langkah-langkah strategis selanjutnya seperti aksi, policy brief, dan catatan kritis. Sehingga output pengawalan isu yang dibentuk dari kajian tersebut dapat terimplementasi jelas kepada masyarakat nantinya. Misi yang ketiga, cita pengabdian. Di era disruptif seperti saat ini, tentunya kami ingin menciptakan sebuah eksplorasi dengan membicarakan rencana strategis dalam pengembangan maupun pembangunan tepat guna yang berlandaskan riset demi menciptakan kebermanfaatan bagi masyarakat. Cita pengembangan. Dalam rangka menanggapi perubahan zaman dan tantangan, eksekutif mahasiswa perlu hadir dalam memberikan wadah pengembangan yang berorientasi dampak, tepat sasaran, serta menembus batas sektoral dan generasional. Dengan memperkaya pengetahuan dan teknologi serta perluasan pengalaman untuk mendobrak batasan dan menjawab tantangan untuk membawa perubahan yang lebih baik melalui mekanisme human-centered design. Hai Brawijaya. Perkenalkan, saya Muhammad Nurpolis Mahendra selaku Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2022. Dan saya Anissa Nurfitriana selaku Wakil Presiden Eksekutif Mahasiswa 2022. Dengan bangga kami mempersembahkan Kabinet Optimasi Cipta. Kementerian Pembinaan Aparatur Organisasi terdiri atas Dirjen Monitoring dan Evaluasi dan Dirjen Pengembangan Internal. Kementerian Pembinaan Aparatur Organisasi merupakan kementerian yang berkontribusi dalam melakukan pemantauan terkait kinerja dan menunjang kapasitas diri dari seluruh fungsionaris untuk keberlangsungan EMUB. Berikut ini merupakan program kerja dari Kementerian PAO, antara lain
Biro Administrasi Kesekretariatan. Biro Adkes sebagai biro yang menjalankan peran administrasi dalam bentuk laporan dan pendataan ataupun pengarsipan surat menyurat EMUB. Berikut ini merupakan program kerja dari Biro Adkes. Biro Administrasi Keuangan. Biro Adkeu memiliki peran sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembagian anggaran dana kegiatan EMUB. Berikut ini merupakan program kerja dari Biro Adkeu antara lain: Biro Digital, Komunikasi, dan Visual. Terdiri atas Kepala Bagian Teknologi dan Informasi, serta Kepala Bagian Media Kreatif. Biro DKV bertanggung jawab dalam visualisasi, editing, serta mengelola seluruh media sosial EMUB sebagai bentuk penyaluran informasi kepada seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya. Berikut ini merupakan program kerja dari Biro DKV antara lain: Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa bertugas untuk mewadahi mahasiswa Universitas Brawijaya dalam mengembangkan kemampuan dalam ranah soft skill maupun hard skill. Berikut ini merupakan program kerja dari Kementerian PSDM antara lain: Kementerian Riset dan Penalaran. Kementerian yang berfokus pada pengembangan soft skill dan hard skill mahasiswa ini, yang mana pada riset berfokus pada ilmu pengetahuan serta mengeksplorasi teori yang didapat dengan berbagai inovasi. Berikut ini merupakan program kerja dari Kementerian Ristek. Kementerian Pemuda, Olahraga, dan Seni terdiri atas Dirjen Kepemudaan serta Dirjen Olahraga dan Seni. Kementerian Porseni bertugas sebagai penyaluran minat dan bakat mahasiswa dari tataran kepemudaan, olahraga, dan seni demi meningkatkan prestasi mahasiswa. Berikut ini merupakan program kerja dari Kementerian Porseni antara lain: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Progresif. Kementerian yang bergerak di bidang pergerakan, kajian, dan pencerdasan terkait isu-isu perempuan. Berikut ini merupakan program kerja dari Kementerian P3. Kami berdiri bersama korban. Hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan yang berdaya, hidup perempuan yang melawan. Kementerian Kebijakan Kampus. Kebijakan kampus memiliki fungsi sebagai pengawal isu-isu strategis dan kontemporer mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus. Berikut ini merupakan program kerja dari Kementerian Jakpus antara lain: Di bumi Brawijaya, kita ada adanya. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Tidak tertutup perjuangan, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Kementerian Kebijakan Wilayah dan Nasional. Kebijakan wilayah dan nasional berfungsi dalam mengkaji isu-isu strategis maupun kontemporer terkait kebijakan yang dikeluarkan dalam ranah wilayah dan nasional. Berikut ini merupakan program kerja dari Kementerian Jakwelnas.
mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kementerian Sosial Masyarakat terdiri atas Dirjen Gerakan Sosial dan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat. Kementerian Sosial Masyarakat bertugas dalam melakukan pengabdian dan memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan melakukan aktivitas sosial untuk membantu rencana strategis dalam perencanaan maupun pembangunan demi menebarkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Berikut ini merupakan program kerja dari Kementerian Sosma, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup memiliki peran dalam memberikan pelayanan, pengembangan, ataupun pengadvokasian kepada masyarakat yang berfokus terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, kementerian tersebut juga memiliki fokus dalam melakukan pengawalan terkait isu-isu mengenai lingkungan hidup dalam lingkungan universitas, wilayah, dan nasional. Berikut ini merupakan program kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup. Unit Brawijaya Mengajar. Unit Brawijaya Mengajar berfokus dalam pendidikan tatanan wilayah sampai Indonesia dengan melakukan berbagai edukasi terhadap masyarakat di berbagai kalangan, mengajak mereka untuk peduli akan pendidikan dengan cara kreatif, serta mengkaji permasalahan pendidikan di Indonesia secara kritis. Berikut ini merupakan program kerja dari UBM, antara lain Kementerian Advokasma berfungsi sebagai jembatan atau fasilitator mengenai pengadvokasian akademik maupun keuangan dari mahasiswa terhadap jajaran birokrat dalam lingkup Universitas Brawijaya. Selain itu, kementerian tersebut juga berfungsi sebagai wadah dalam menanggapi kesehatan mental mahasiswa. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri memiliki peran sebagai wadah pelayanan dan pengadvokasian dalam menjalin hubungan baik antara lembaga kemahasiswaan Universitas Brawijaya dengan pihak kemahasiswaan demi terciptanya sinergitas antar sesama. Berikut ini merupakan program kerja dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri berfungsi sebagai elemen yang bertanggung jawab dalam menjalin relasi dalam bentuk kerjasama sekaligus membangun citra baik oleh pihak eksternal. Berikut ini merupakan program kerja dari Kementerian Luar Negeri, antara lain Kementerian Badan Usaha Milik Mahasiswa. Kementerian Badan Usaha Milik Mahasiswa berfungsi sebagai pemantik demi terciptanya inovasi dalam menyalurkan dan mengembangkan minat mahasiswa Universitas Brawijaya dalam bidang kewirausahaan. Berikut ini merupakan program kerja dari Kementerian BUMN, antara lain
Besar Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Kabinet Optimasi Cita yang akan selalu siap untuk melayani, membersamai, dan menggoreskan tinta sejarah baru di kampus biru, kampus perjuangan, Universitas Brawijaya. MUB 2022 Kabinet Optimasi Cita, Satu bangsa, untuk Brawijaya.